Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Melanjutkan materi yang kedua tentang interface dan layanan. Yang pertama akan dibacakan oleh Adrian Zaifi. Silakan Adrian Zaifi. Baiklah, saya akan membacakan tentang fungsi setiap layar. Fungsi setiap layar adalah untuk melayani keperluan layar yang berada di atasnya. Entity adalah elemen-elemen aktif dalam sebuah layar. Dapat berupa software entity, contoh proses, atau hardware entity, contoh intelligent input dan output chip. Per entity adalah entity yang berada pada layar yang sama, namun pada mesin yang berbeda. Entity pada layar N mengimplementasikan sebuah layanan yang dipakai oleh layar N+1. Dalam hal ini, layar disebut service provider dan layar N1 disebut service user. Layar N dapat menggunakan layar N-1 agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Layanan-layanan tersebut dapat dijumpai dalam SAP, Service Access Point. SAP layar N adalah sebuah tempat di mana layar N+1 dapat mengakses layanan yang diberikan. Setiap SAP mempunyai alamat yang unik untuk mengidentifikasi dirinya. SAP dalam sistem telepon adalah soket tempat telepon modular dihubungkan, sedangkan alamat SAP adalah nomor telepon dari soket yang bersangkutan. Sama halnya dengan sistem surat pos, alamat SAP adalah nama jalan dan nomor kotak pos. Agar dua layar dapat saling bertukar informasi, harus dibuat persetujuan tentang interface yang akan dipakai. Pada interface tertentu, entity layar N+1 melintasi sebuah IDU, Interface Data Unit, merupakan informasi yang dikirim pada jaringan ke per entity hingga sampai di layar N+1. Informasi kontrol digunakan untuk membantu layar yang di bawah melaksanakan tugasnya, misalnya jumlah byte pada SDU. Akan tetapi, informasi kontrol bukan merupakan bagian dari data itu sendiri. Pelayanan. Kualitas layanan disebut andal jika layanan yang bersangkutan tidak pernah kehilangan data. Biasanya dilengkapi dengan pemberitahuan acknowledgement penerima bahwa pesan yang dikirim telah sampai. Delivery. 1. Layanan connection oriented dan connectionless. Layar memiliki dua macam layanan bagi layar di atasnya, yaitu 1. Layar connection oriented, pelayanan berorientasi layanan dengan pembentukan sambungan terlebih dahulu, kemudian membubarkannya setelah transmisi data selesai. Dibuat berdasarkan sistem telepon, pengguna layanan membuat hubungan, menggunakan hubungan, dan menghentikan hubungan. Contoh, angkat nomor telepon, putar nomor telepon, berbicara, letakkan telepon. 2. Layanan connectionless atau pelayanan tidak berorientasi, layanan tanpa pembentukan sambungan dan tiap data yang dikirim mempunyai alamat tujuannya. Penggunaan layanan membuat koneksi, menggunakan koneksi, dan menghentikan koneksi. Aspek penting sebuah koneksi adalah seperti halnya sebuah tabung. Pengirim mendorong objek bit to bit pada sebuah ujung dan si penerima mengambil bit-bit itu di ujung lainnya sesuai dengan urutannya. Dibuat berdasarkan sistem pos, setiap pesan atau surat
memiliki alamat yang dituju, mempunyai rute masing-masing berdiri sendiri. Umumnya dua pesan yang mempunyai alamat memiliki tujuan yang sama, maka surat yang dikirim lebih dulu akan sampai di tujuan lebih dulu juga. Akan tetapi mungkin saja pesan yang dikirim lebih dahulu mengalami keterlambatan, sehingga pesan yang dikirim berikutnya yang akan sampai duluan. Hal ini tidak mungkin terjadi pada layanan connection oriented. Layanan unreliable, connectionless, atau tidak menggunakan acknowledgement disebut juga layanan datagram, seperti layanan Telegram yang tidak memberikan pemberitahuan ke si pengirim. Layanan acknowledgement datagram seperti pengiriman surat tercatat dan permintaan tanda terima. Pada saat tanda terima sudah kembali, pengirim akan merasa yakin bahwa suratnya telah dikirimkan ke alamat penerima dan tidak hilang di jalan. Layanan request reply, di mana sebuah datagram berisi permohonan, balasan merupakan jawaban, umumnya digunakan untuk mengimplementasikan model client server, di mana klien mengajukan pertanyaan dan server akan menjawabnya. Dua, layanan primitif. Suatu layanan secara resmi ditentukan oleh seperangkat primitif operasi yang tersedia bagi pengguna atau entiti lainnya untuk mengakses layanan tersebut. Primitif meminta layanan untuk membuat aksi atau laporan tentang aksi yang dilakukan oleh sebuah per entity, yang menggolongkannya menjadi 4 kelas, yaitu connect request yang meminta dimulainya suatu hubungan atau menyebabkan dikirimkannya sebuah paket, atau suatu entity meminta layanan untuk mengerjakan sesuatu. Parameternya dapat menspesifikasi kemana mesin tersambung, jenis layanan yang diinginkan, dan ukuran pesan maksimum yang akan digunakan dalam hubungan yang bersangkutan. 2. Connect indication yang memberitahu bahwa sebuah entiti yang ada di suatu tempat perlu diinformasikan mengenai suatu kejadian atau ingin membuat hubungan dengannya. Parameternya berisi identitas pemanggil, jenis layanan yang diinginkan, dan ukuran pesan maksimum yang diajukan. 3. Connect response, yang merupakan pemberitahuan bahwa ia menerima atau menolak pengajuan permintaan hubungan tersebut. Suatu entiti ingin memberi tanggapan terhadap suatu kejadian. Parameternya berisi penerimaan dan penolakan. Jika ditolak, akan meminta usulan ulang. 4. Connect confirm, yang berisi yang mengonfirmasikan atau menanggapi apa saja yang terjadi terhadap permintaan yang sebelumnya telah kembali. Parameternya berisi usulan ulang yang biasanya berisi permintaan perubahan ukuran pesan maksimum. Negosiasi seperti ini merupakan bagian dari protokol atau layanan confirm, memiliki sebuah request, indication, respon, dan confirm, yang contohnya adalah connect. Layanan unconfirm hanya memiliki request dan indication, contohnya disconnect, tergantung apakah pengiriman memerlukan acknowledgement atau tidak. Contoh pada sistem telepon, 1. Connect request, si A memutarkan tombol nomor telepon si B. 2. Connect indication, telepon si B berdering. 3. Connect response, si B mengangkat telepon. 4. Confirm connect, si A mendengar bunyi nada panggilan berhenti. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gaza. 5. Data request.
Si A mengundang si B belajar bersama. 6. Data indication. Si B mendengar undangan si A. 7. Data request. Si B berkata ingin memenuhi undangan si A. 8. Data indication. Si A mendengarkan perkataan menerima undangan tersebut. 9. Disconnect request. Si A memutuskan hubungan telepon meletakkan gagang telepon. 10. Disconnect indication. Si B mendengarkan Anda telah memutuskan hubungan, maka ia pun menyimpan gagang teleponnya juga. Contoh dalam jaringannya, di mana melibatkan dua buah layar yang pada sebuah komputer. Sebuah request response menyebabkan sebuah indication atau confirm di pihak lain beberapa saat kemudian. Penggunaan layanan atau si A dan si B berada dalam layar N+1 dan penyedia layanan atau sistem telepon berada di layar N+1, 157.com, 1 layar N4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem layar N+1, 135.com, 2 layar N2, 68. Hubungan layanan dan protokol layanan merupakan sekumpul primitif atau operasi yang disediakan sebuah layar yang di atasnya. Menentukan operasi yang disiapkan untuk bagi penggunanya, tetapi layanan ini memberitahu cara operasi tersebut diimplementasikan. Layanan dihubungkan oleh sebuah interface yang ada di antara dua layar. Protokol merupakan sejumlah aturan yang mengatur format dan arti sebuah frame, paket, atau pesan yang dipertukarkan di antara dua per entity dan sebuah layar agar dapat mengimplementasikan definisi-definisi layanannya. Contoh model referensi. 1. Model referensi OSI. 2. Model referensi TCP atau AP. OSI atau Open System Interconnection dibuat oleh ISO, International Standard Organization, sebagai standar protokol internasional yang digunakan pada berbagai layar yang ditunjukkan pada penyambungan sistem terbuka atau open system yang dapat berkomunikasi dengan sistem lain, membagi protokol untuk komunikasi data dan atas 7 layar atau lapisan, di mana tiap layar independen tetapi fungsi masing-masing layar tergantung dari keberhasilan operasi layar sebelumnya. Layar tertentu di TX hanya perlu berhubungan dengan layar yang sama di RX, menggunakan protokol layar tertentu berhubungan dengan layar di atasnya dan di bawahnya, di mana layar tersebut berada proses pengiriman, memiliki data yang akan dikirim ke proses penerima. TX menyerahkan data aplikasi layar, kemudian menambahkan aplikasi layar AH atau yang mungkin kosong ke ujung depannya dan menyerahkan hasil ke presentasi layar. Presentasi layar dapat mengubah data dalam berbagai cara dan mungkin saja menambahkan sebuah header di ujung depan. Memberikan hasil ke session layar, presentasi layar tidak menyadari tentang bagian data yang diberi dan HAH oleh aplikasi layar yang merupakan data pengguna sebenarnya. Proses pemberian header ini berulang terus sampai data tersebut mencapai physical layar. Pada layar ini, data akan ditransmisikan ke mesin lainnya. Terima kasih Gaza Malikawa penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Ananda Pratama. Silakan Rizky Ananda Pratama. Pada mesin tersebut, semua header tadi lepas satu persatu sampai mencapai proses penerima. Transmisi data aktual berbentuk vertikal. Setiap layar diprogram seolah-olah transmisi berlangsung secara horizontal. Seperti seorang diplomat berbahasa Indonesia yang menyampaikan pesan ke diplomat berbahasa Rusia.
Ia dianggap seolah-olah berbicara langsung dengan diplomat Rusia tersebut. Padahal sebenarnya ia hanya berbicara ke penerjemahnya. Jika dipandang sebagai rincian teknis, pengendalian komunikasi dalam bentuk layar menambahkan overhead kepada setiap layar berkomunikasi dengan lawannya melalui header. Tetapi layar lebih mudah administrasi dan standarisasinya. Tujuan OSI: 1. Koordinasi berbagai kegiatan. 2. Penyampaian data. 3. Manajemen sumber dan proses. 4. Keandalan dan keamanan sistem pendukung perangkat lunak. 5. Membuat kerangka agar sistem atau jaringan yang mengikutinya dapat saling berkomunikasi atau bertukar informasi sehingga tidak tergantung merek dan model peralatan. 6. 3 layar pertama adalah interface antar terminal dan jaringan yang dipakai bersama. 4 layar terakhir adalah hubungan antara software. 7. Antar layar perlainan terdapat interface layar yang sama terdapat protokol. 7. Lapisan OSI tersebut adalah 1. Lapisan fisik berhubungan dengan fisik saluran yang digunakan untuk transmisi berupa peralatan mekanis dan elektrik atau listrik, prosedur, interface, dan medium transmisi untuk memulai, memelihara, dan membubarkan hubungan fisik untuk penyaluran bit. Misalkan, mengirim bit 1 harus diterima bit 1 pula, bukan bit 0. Lapisan harus memungkinkan digunakan berbagai macam media fisik untuk interkoneksi dengan berbagai macam kontrol yang berbeda, memberikan standarisasi hubungan antara pin dari konektor DTE dan DCE. 2. Lapisan hubungan data. Lanjut, Bang. Lanjutkan. Yang dapat ditransmisikan paling efektif. Fungsinya untuk memecahkan berita dalam paket dan merakit kembali pada tujuan melalui kendali aliran paket dalam hubungan transport. 5. Lapisan sension bertugas untuk mengatur, mengorganisir dan mensinkronkan dialog dalam pertukaran data. Sinkronisasi antara TX dan RX, memeriksa password untuk password, menentukan hubungan full dan half duplex, serta berbagai manajemen token. Fungsinya untuk memeriksa urutan berita jika layar di bawahnya tidak memberikan jaminan dalam hal penyampaian dan urutan. Menghubungkan berita dan tanggapan atasnya dengan cara kendali. Contoh nomor urut. Mengendalikan cara percakapan dilaksanakan, yaitu aturan untuk dialog. 6. Lapisan presentasi bertugas untuk menjamin penemuan sebuah penyelesaian umum bagi masalah tertentu sebagai presentasi dan manipulasi data sehingga berhubungan dengan sinteks atau presentasi data dan tidak bersangkutan dengan semantik atau arti dari data, yaitu hanya mengerti oleh layar berikutnya serta sebagai data encoding. Peralatan atau Oke, terima kasih Rizky Ananda atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Model referensi TCP/IP. TCP/IP adalah arsitektur dari suatu jaringan ARPANET. ARPANET adalah jaringan riset yang disponsor DoD atau bisa disebut dengan Departemen Pertahanan AS atau US Department of Defense, yang menghubungkan ratusan universitas dan instalasi pemerintah dengan menggunakan kabel telepon sewaan. Kemudian saat jaringan satelit dan radio ditambahkan ke sistem, ternyata protokolnya mendapat kesulitan dalam menghubungkan komputer yang telah tergabung. Karena itu diperlukan model referensi yang baru. Dengan demikian, kemampuan untuk menghubungkan jaringan komputer secara bersama-sama tanpa melihat adanya perbedaan merupakan tujuan utamanya.
ditambah dengan mengusahakan agar jaringan yang telah ada mampu mempertahankan diri dari hilangnya perangkat keras subnet dengan percakapan yang ada tidak terputus. 3 lapisan aplikasi TCP/IP tidak mempunyai session dan presentation layer karena dianggap tidak diperlukan. Lapisan aplikasi berisi macam-macam protokol tingkat tinggi seperti 1 telnet yang mengizinkan pengguna pada sebuah mesin untuk log ke mesin yang ada di tempat yang jauh dan bekerja di terminal jarak jauh itu. Kedua, ada FTP transfer file. Ketiga, ada SMTP surat elektronik. Keempat, ada DNS domain name service. 5 NNTP. 6 HTTP. 7 DLL layer OC name application protocol. Layer application SAP file server, transport NCP SPX network IPX data link Ethernet token ring, bermacam-macam standar instruksi seperti Ethernet, token ring, ARCnet, network layer menjalankan protokol antar jaringan tanpa sambungan dan tidak dapat diandalkan yang disebut IPX Internet Packet Exchange. IPX menyampaikan paket dari sumber ke tujuan secara transparan meski sumber dan tujuan terdapat pada jaringan yang berlainan. IPX memiliki fungsi yang mirip dengan IP. Hanya saja IPX menggunakan IPX menggunakan alamat 12 byte bukan 4 byte. Transport layer yang memiliki fungsi yang connection oriented yaitu NCP Network Core Protocol, penyediakan layanan transport data pengguna dan lain-lain dan merupakan jantung network. Sedangkan SPX hanya menyediakan layanan transport saja. Pada network tidak terdapat session layer dan presentation layer berbagai protokol layanan transport saja. Aplikasi ditempatkan di aplikasi layer 2. ARPANET merupakan riset jaringan dari jaringan telepon sirkuit switch yang dianggap tidak aman. Karena jika satu jalur hilang, maka percakapan yang menggunakan jaringan akan hilang. 3. Usenet adalah jaringan yang menawarkan suatu pelayanan network news, NSFNet. Yang keempat ada NSFNet yang membuat sebuah jaringan maya yang disebut CSNet Computer Sky Network. Sekian video presentasi dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.